الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap ustadz, ustadzah, serta seluruh jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini oleh Allah kita kembali diberi rahmat, kembali diberi nikmat, hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan kita melanjutkan dengan mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Mari kita mulai majelis kita ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga melalui Fatihah kita bersama-sama Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah, dan taufiknya. Oleh Allah semoga kita semuanya senantiasa diberi rizki yang halal, rizki yang barokah, dan semoga kita semuanya oleh Allah digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Pembahasan kita sekarang sampai dalam surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Al-ayah amma ba'du, yang maknanya kalau dalam tafsir Jalalain, wadkur idkulna lil malaika, dan tuturkanlah Muhammad ketika kami berfirman kepada malaikat usjudu li adama,
kalian semua sujudlah pada Adam. Para malaikat semuanya diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Tapi sujudnya itu adalah sujud tahiyatin bil inhina'i kalau dalam tafsir Jalalain, yakni sujud bukan dalam konteks ibadah, tapi sujudnya itu sujud penghormatan. Itu dengan cara hanya membungkuk saja kalau menurut tafsir Jalalain. Jadi sujudnya itu tidak dengan meletakkan kening ke tempat sujud, tapi hanya sebatas membungkuk. Fasajadu, maka semuanya sujud illa iblis huwa abul jankana bainal malaika. Maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba ay imtana'a minas sujudi wastakbaro. Iblis tidak mau sujud dan dia merasa menjadi lebih besar atau takabur. Kemudian iblis itu berkata, wa qala ana khairum minhu. Lah kenapa aku harus sujud pada Adam? Aku lebih baik daripada Adam, kok aku harus sujud pada Adam? Karena kesalahan ini hanya satu kali, kesalahan iblis ini. Saat Allah memerintahkan dia sujud, kemudian dia tidak mau sujud, wa kana minal kafir, maka dia menjadi golongan yang kafir. Kemudian wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al jannata. Dan kami berfirman kepada Adam, hei Adam, kamu dan istrimu tinggallah di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kamu makanlah dari surga itu bebas, gak ada larangan, semua yang engkau inginkan silahkan. Tapi wala taqraba hadhihi syajarata, jangan kalian mendekati pohon ini. Fatakuna minadh-dhalimin, maka kalian kalau mendekati pohon ini kalian akan menjadi golongan orang-orang zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha. Kemudian syaitan yakni iblis memelesetkan mereka berdua dari surga. Kemudian fa'akhrajahuma mimma kana fi. Iblis menyebabkan Adam dan Hawa keluar dari surga. Wa qulna, kemudian kami berfirman, yakni Allah berkata kepada ihbitu, jamak itu nanti akan kami sampaikan kata jamak. Ihbitu, kalian semua turunlah. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian dari kalian ba'dud duriyah, kalau dalam tafsir Jalalain sebagian keturunan kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqor, dan kalian di bumi akan memiliki tempat untuk tinggal. Wa mataun, dan tempat yang membuat kalian nyaman atau kalian senang. Ilahin, sampai masa yang telah ditentukan. Ayat yang kita bahas ini adalah ayat sejarah tentang manusia. Jelas ya Pak ya? Artinya ini ayat tentang sejarah kita bersama. Bahwasanya setelah Nabi Adam terbukti mampu lebih hebat daripada malaikat, di mana malaikat mereka saat ditanya Allah tentang apa-apa yang memiliki nama, mereka semuanya mengatakan bahwa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan. Untuk itu kami belum Engkau ajarkan, maka kami tidak tahu. Tetapi Adam kemudian dia bisa menjelaskan semuanya, dari hal yang paling besar sampai hal yang paling remeh. Maka kemudian Allah berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam, semuanya sujudlah. Kalau menurut pandangan para ulama,
Wal khitabu bisujud li jami'il malaikah alat tahqiq. Perintah sujud ini ditujukan kepada seluruh malaikat. Saya ulangi, ditujukan kepada seluruh malaikat. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Iblis itu nggak mau sujud karena merasa lebih baik daripada Adam. Tetapi dalam memaknai kata sujud ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena sujud itu merupakan ibadah yang sakral. Nggak boleh orang itu sembarangan sujud, itu nggak boleh. Kalau dalam kitab yang kecil, Pak, satu contoh kitab Sulam Taufik, orang ketika dia sujud kepada berhala, dia sujud kepada makhluk, maka ini akan menyebabkan kufur. Jelas ya, Pak? Akan menyebabkan kufur. Kenapa? Karena sujud ini ibadah yang hanya diperuntukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah sujud tidak boleh digunakan kepada selain Allah. Oleh sebab itu semua ulama sepakat, ini kalau dalam tafsir Qurtubi, semua ulama sepakat makna dari ayat ini adalah la sujuda ibadatin. Ini bukan sujud ibadah. Artinya bukan berarti malaikat kemudian mereka sujud kepada Adam, dalam hal ini ibadah menghamba kepada Adam, bukan. Lalu konteksnya bagaimana ini? Konteksnya adalah kalau di dalam makna secara bahasa, sujud itu kalau secara bahasa adalah at-tadallul wal khudu'. Jadi sujud kan bahasa Arab. Kalau menurut kamus itu makna sujud itu at-tadallul wal khudu', merendahkan diri dan dia tunduk pasrah. Ketika seseorang dia merendahkan dirinya, kemudian dia itu tunduk dan pasrah, maka dia itu disebut sujud secara bahasa. Tapi dalam tataran praktek bagaimana? Sebagian ulama mengartikan sama seperti kita sholat. Saya ulangi, sama seperti kita sholat. Kita ketika sholat, kita itu sujudnya kepada siapa? Tentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak bisa dipungkiri, karena kita sujud ini di bumi, kita menghadapnya kemana? Ke Ka'bah. Apakah ketika kita katakanlah sholat di depan Ka'bah kemudian kita sujud kepada Ka'bah? Tentu bukan. Ka'bah hanya menjadi arah. Ka'bah hanya menjadi pusat di mana orang semua diperintahkan untuk sujud kepada Allah, menghadapnya kepada Ka'bah. Sama seperti itu menurut mayoritas ulama tafsir praktek sujudnya malaikat. Hakikatnya ketika malaikat sujud karena menjalankan perintah Allah, tetapi menghadapnya kepada Nabi Adam. Jelas ya, Pak ya? Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama ini mereka lebih hati-hati, karena nggak mungkin ada sujud kepada selain Allah dalam konteks syariat Nabi Muhammad. Maka kalau dalam tafsir Jalalain, bil inhinai hanya sebatas membungkuk, bukan sujud meletakkan kepala ke tempat sujud, tetapi membungkuk. Karena secara bahasa orang membungkuk pun bisa diartikan sujud. Karena begini, sujud itu hanya boleh dalam 3 tempat, ya. Kalau kami boleh menerangkan, sujud itu hanya boleh dalam 3 tempat. 1, fis sholati, orang dalam sholat maka dia boleh sujud. 2,
fi sajdatit tilawati, ketika orang membaca ayat sajdah, sujud tilawah. Yang ketiga, fi sujudis syukri, ketika seseorang dia mendapatkan nikmat maka dia sujud dalam rangka syukur. Tiga hal ini adalah tempat sujud. Di luar itu, contohnya ada orang tiba-tiba setelah sholat, ini yang jadi pembahasan para ulama seringkali contohnya itu, setelah sholat sudah selesai, tiba-tiba dia sujud. Kalau sujudnya tanpa sebab, saya ulangi, kalau sujudnya tanpa sebab, sujud bila sababin, maka itu dilarang atau haram. Jelas ya Pak ya? Karena sujud itu ibadah yang sakral, harus dalam konteks menjalankan perintah Allah, dan perintah sujud hanya ada dalam tiga ini. Kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua dalam konteks sholat kok ada sujudnya, maka itu diperbolehkan selama-lamanya. Katakanlah sujudnya sampai keningnya ini menghitam, enggak apa-apa, selama dalam sholat. Yang kedua adalah sujud tilawah. Ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita melewati ayat sajadah, contohnya wasjud waqtarib, maka kita disunahkan menghadap kiblat seperti halnya sholat, Allahu Akbar, kemudian kita sujud. Setelah sujud kita duduk, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita melanjutkan membaca Al-Quran Bunda. Tapi kalau katakanlah ada orang dia melewati ayat sajadah, kemudian dia tidak bisa sujud tilawah karena tempatnya mungkin nggak memungkinkan, dia tidak memiliki wudhu, dia bisa menggantinya dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 3 kali. Membaca tasbih ini sebagai ganti ketika orang tidak bisa sujud tilawah. Tapi bila dia bisa sujud tilawah, yang diutamakan sujud tilawah. Bahkan dalam sholat, ketika kita dalam sholat kemudian kita membaca ayat sajadah tanpa ada unsur kesengajaan, kalau disengaja batal. Kalau ada orang membaca Al-Quran niatnya dalam sholat biar ada sujud tilawahnya, itu malah nggak boleh. Tapi kalau dia memang katakanlah dalam sholat membaca ayat kemudian dia mendapati ayat sajadah, disunnahkan sujud tilawah, kecuali satu, saat Jumat subuh itu baru boleh diniatkan membaca ayat sajadah. Kami di Masjid Agung Batam itu setiap Jumat subuh pasti membaca ayat sajadah. Khusus untuk itu memang sunnahnya dia membaca ayat sajadah, diniatkan sujud tilawah boleh. Tapi di luar itu, sholat isya, sholat maghrib, kok dia tiba-tiba niat sujud tilawah dengan cara membaca ayat sajadah, maka hukumnya malah menambah rukun, konsekuensinya sholatnya batal. Yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur ini ketika seseorang dia mendapatkan nikmat kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka dia wujud rasa syukurnya dengan cara sujud boleh. Tetapi yang perlu diingat, caranya tidak seperti ketika ada orang main sepak bola kemudian setelah melewati pemain lawan kemudian gol langsung lari di pinggir lapangan kemudian sujud, tidak seperti itu.
Cara yang benar dalam hal ini sujud syukur adalah seperti sujud tilawah. Allahu Akbar, sujud, kemudian dia duduk, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah kalau pemain bola itu kan tidak memenuhi syarat untuk sholat, bajunya masih terbuka auratnya, kemudian belum tentu dia memiliki wudhu dan dia menghadapnya sekadarnya, yang penting lari ke pinggir lapangan. Kalau di madhab Syafi'i, sujud syukur sama seperti sujud tilawah, artinya sama seperti sholat, syarat rukunnya sama seperti sholat. Di luar ini nggak boleh ada sujud. Dulu ada sahabat-sahabat Nabi itu ketika Rasulullah menjelaskan bahwasanya gunung-gunung, pepohonan, hewan-hewan senantiasa sujud kepada Rasulullah, ya, senantiasa sujud kepada Rasulullah, sujud penghormatan. Maka pada saat itu para sahabat berkata, nahnu aula bisujudi laka minasyajarati wal jamali asyariki. Nabi, tentu kalau masalah sujud kepada engkau daripada hewan, daripada pepohonan, kami ini malah lebih berhak untuk sujud. Maka boleh nggak kami sujud kepada engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyampaikan, la yambagi ayyasjuda li ahadin illa lillahi rabbil alamin. Oh jangan, nggak boleh. Orang nggak boleh sujud dengan sesama orang. Sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad ini termasuk orang yang dia sudah melakukan perjalanan di berbagai daerah. Maka dia dalam perjalanannya melewati satu daerah, di sana ada rakyat sujud kepada rajanya, ada orang sujud kepada gurunya dan seterusnya. Maka ketika sampai di Madinah, Bilal Mu'ad bin Jabal ini dia langsung sujud kepada Rasulullah, ya, langsung sujud kepada Rasulullah. Maka Nabi kaget, langsung oleh Nabi ditanya, Mu'ad, apa yang kamu lakukan? Maka Mu'ad menjelaskan, ya Rasulullah, saya itu lihat di berbagai negara, di berbagai daerah, ada orang sujud kepada gurunya, ada rakyat sujud kepada rajanya. Kalau masalah sujud semestinya engkau yang lebih berhak, Nabi. Maka jawaban Rasulullah, fala taf'al, jangan pernah kamu lakukan lagi ya Mu'ad. Fa inni law amartu syai'an ayyasjuda li syai'in. Kalau aku diberi hak memerintahkan orang untuk sujud kepada yang lain, la amartu al mar'ata antas judali zaujiha. Yang pertama aku perintahkan itu bukan kamu. Yang pertama aku perintahkan adalah perempuan agar sujud kepada suaminya. Jelas ya? Seandainya aku diberi hak untuk memerintah orang sujud kepada yang lain, yang pertama aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Kenapa? La tu'di al-mar'ata haqqa rabbiha hatta tu'di haqqa zawjiha. Karena seorang istri tidak akan memenuhi kewajibannya kepada Allah sebelum memenuhi kewajibannya kepada suami. Jelas ya Pak ya? Itu pun tidak aku perintahkan. Nah itu jelas ya Pak ya? Seandainya Rasulullah diberi hak memerintahkan orang untuk sujud, karena saking besarnya tanggung jawab seorang istri kepada suami, yang pertama diperintahkan itu pun tidak diperintahkan. Nabi tidak memerintahkan perempuan sujud kepada suami. Artinya Rasulullah beliau melarang orang sujud kepada yang lain meskipun memiliki hak yang sangat besar atas dirinya. Jelas ya Pak ya? Ini adalah fikih yang kita pahami. Tapi karena kita mengkaji tafsir, saya ulangi, karena kita mengkaji tafsir,
maka kita juga akan menemui ayat-ayat lain, Pak. Satu contoh di dalam penjelasan tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub itu beliau punya anak 12. Di dalam Al-Quran ditegaskan wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Oleh anak-anaknya Nabi Yakub ditaruh di tempat yang tinggi, diletakkan, katakanlah didudukkan di kursi. Kemudian anak-anaknya kharru lahu sujada, semuanya merunduk, semuanya sujud kepada Nabi Yakub. Saya ulangi, semuanya sujud kepada Nabi Yakub. Malaikat sujud kepada Nabi Adam. Maka disinilah para ulama berbeda akhirnya. Kalau dalam penjelasan ulama tafsir, sebelum syariat Nabi Muhammad, orang sujud kepada yang lain itu dalam rangka penghormatan boleh. Saya ulangi ya. Sebelum adanya Nabi Muhammad, orang dalam rangka hormat kepada yang lain akhirnya sujud, maka boleh. Sebagaimana anak-anak Nabi Yakub kepada Nabi Yakub. Tapi setelah adanya syariat Nabi Muhammad, maka sujud yang seperti itu dilarang kecuali dalam 3 hal ini: sholat dengan segala ragamnya, kemudian sujud tilawah, dan kemudian sujud syukur. Kemudian semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Kalau menurut apa itu mayoritas ulama di dalam tafsir Qurtubi itu li'annahu kana minal malaikah ala qaulil jumhur. Menurut mayoritas ulama itu iblis itu aslinya memang dari malaikat, ya. Makanya semuanya diperintahkan kecuali iblis. Artinya dia masuk dalam perintah. Katakanlah, saya memerintahkan semua yang ada di masjid untuk duduk kecuali Pak RT. Pak RT berarti ada di dalam masjid, umpamanya begitu. Semua orang yang ada di dalam masjid ini tertidur kecuali katakanlah Pak Imam. Berarti Pak Imam berada di dalam masjid. Sama seperti itu, Allah memerintahkan malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Oh, berarti iblis aslinya bagian dari malaikat menurut mayoritas ulama tafsir. Dan yang ini perlu digarisbawahi. Iblis ini kenapa dia merasa lebih hebat daripada Nabi Adam? Kalau di dalam tafsir Sawi itu disebutkan kana khazinul jannah arba'ina alfasana wa ma'al malaikati samanina alfan wa wa'adu al malaikat isyrina alfan wa sayyidul karobiyin wa sayyidul ruhaniyin wa tofa haul arsh wa kana ismuhu fis sama'i dunya al abid, sampai seterusnya. Iblis ini orang atau makhluk yang sangat hebat. Saya ulangi, makhluk yang sangat hebat. Di langit dia jadi pimpinan, di bumi dia jadi pimpinan, pernah diberi tugas menjaga surga dan seterusnya. Cuma gara-gara tidak melakukan perintah Allah sujud pada Nabi Adam, wa kana minal kafirin, dia menjadi golongan kafir. Saya ulangi ini, dia aslinya yang sangat hebat, makhluk yang sangat hebat, sudah terkenal di langit, di bumi, dan seluruh malaikat tahu. Tapi gara-gara tidak menjalankan perintah Allah ini, wa kana minal kafir. Oleh sebab itu, kalau menurut ulama-ulama tasawuf, yang namanya maksiat itu nggak ada istilah dosa kecil dan dosa besar. Saya ulangi, nggak ada istilah dosa kecil dan dosa besar. Selama itu disebut maksiat, konsekuensinya adalah sama seperti iblis.
Katakanlah kan kalau kita begini, oh kalau dosa kecil itu ringan, kalau dosa besar itu berat gitu. Tetapi kalau dalam konteks ini, iblis baru pertama melakukan pelanggaran itu sudah disebut kafir. Apalagi orang yang tiap hari melakukan maksiat. Saya ulangi ya, iblis baru pertama ini wa kana minal kafir, itu langsung karena dia diperintahkan dia tidak mau, kemudian dia menjadi golongan orang kafir. Nah terus katakanlah ada orang diperintahkan sholat dia nggak mau sholat, katakanlah orang diperintahkan zakat dia tidak mau zakat. Kalau menurut ulama tasawuf nggak ada istilah dosa kecil, dosa besar, semua dosa itu akibatnya fatal. Kenapa? Iblis yang dia melakukan satu kesalahan saja langsung dinaskan wa kana minal kafir. Lah kalau orang tiap hari melakukan kemaksiatan ini konsekuensinya gimana? Jelas ya Pak ya? Wah ini kalau itu beda lagi ya. Tapi dalam konteks contoh, orang yang dia melakukan kesalahan satu kali itu konsekuensinya seperti itu. Jelas ya Pak ya? Nah setelah kejadian ini, kemudian Nabi Adam itu oleh Allah diletakkan di surga. Kemudian pada saat itu, ini kalau dalam ini langsung uskun anta wa zaujukal jannata, hi Adam kamu dan istrimu tinggallah di surga. Terus kapan penciptaan Hawa? Nah itu dijelaskan dalam beberapa hadis. Di dalam beberapa hadis itu diriwayatkan Hawa itu dia ketika Nabi Adam beliau tertidur, beliau ketika di surga itu kesepian. Katakanlah begini, Nabi Adam setelah kejadian dengan iblis itu kemudian oleh Allah diletakkan di surga, tapi nggak ada siapa-siapa. Umpamanya Anda, saya kasih Anda sekarang menjadi penguasa di Batam, semua Batam itu milik Anda, terserah kamu di Batam makan apa, minum apa, terserah, tapi nggak ada siapa-siapa. Enak nggak Pak kira-kira seperti itu? Maka Nabi Adam itu beliau kalau dalam beberapa riwayat beliau itu akhirnya itu merasa seperti kesepian, ini kok sepi ini, nggak enak ini. Maka pada saat Nabi Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuk yang kiri, kemudian diciptakanlah Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa ini dari kata hayyun yang artinya hidup. Kenapa? Karena Hawa itu tercipta dari sesuatu yang hidup. Adam masih hidup, tulang rusuknya diambil, maka namanya Hawa dari kata hayyun, seperti itu. Maka ketika Nabi Adam beliau terbangun, beliau itu langsung tanya kepada Adam, kamu siapa? Kepada Hawa, kamu siapa? Oh saya Hawa. Kamu tercipta untuk siapa? Saya tercipta untuk kamu. Asli, litaskuna ilayya, agar engkau bisa tenang di sampingku Adam. Jadi kalau dalam Al-Quran kan penciptaan perempuan litaskuna, agar laki-laki itu bisa tenang di samping perempuan. Sehebat-hebatnya orang kalau nggak punya istri itu repot Pak. Ya Pak ya. Tapi meskipun katakanlah istrinya cerewet, istrinya bagaimanapun bentuknya, kalau sudah punya istri itu akan tenang Pak. Meskipun bentar-bentar ngopi, kenapa? Oh pusing di rumah ini. Tapi minimal orang ketika dia sudah punya istri itu dia akan tenang, karena sifatnya hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Oleh sebab itu ketika Nabi Adam itu beliau bangun melihat Hawa, seketika langsung tertarik. Tapi ketika Nabi Adam itu mau menyentuh Hawa, seketika malaikat memberikan kartu kuning, pelanggaran Adam. Loh kenapa pelanggaran? Karena kamu belum halal. Saya ulangi, karena belum halal. Meskipun dia tercipta untukmu, tapi kamu belum halal untuk dia.
Lalu bagaimana cara agar saya bisa halal? Kamu harus menikahi dia. Dalam pandangan para ulama itu ada sebuah riwayat tentang Nabi Adam itu dengan Hawa ketika di surga itu tidak langsung, wah ini perempuan ini laki-laki kumpul jadi satu, enggak, melakukan pernikahan dulu. Jelas ya? Lalu maharnya apa? Faqalat lahu al malaikah mahya Adam hatta tu'diya mahruha. Kamu jangan sekali-kali menyentuh Hawa sebelum kamu memberikan maharnya. Faqala wa ma mahruha, lalu maharnya apa? Faqalu salasu sholawatin au isruna sholatin ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dalam riwayat begitu. Maharnya apa? Maharnya kamu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Jelas ya Pak ya? Oleh sebab itu dari hadis ini kita memiliki banyak pembelajaran. Satu, manusia pertama diciptakan sudah mengenal namanya pernikahan. Jelas ya Pak ya? Manusia pertama, orang tua kita, leluhur kita Adam dan Hawa ketika diciptakan nggak langsung kumpul kemudian punya anak, nggak, melakukan pernikahan. Termasuk syariat yang sangat awal. Yang kedua adalah nama Nabi Muhammad itu sudah dikenal Adam. Saya ulangi, nama Nabi Muhammad sudah dikenal Adam. Oleh sebab itu dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohahaha, ketika Nabi Adam beliau melakukan kesalahan, Allah kemudian menerima tobatnya itu karena dia senantiasa membaca, dia itu mensandingkan asma Allah dengan asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Adam menikahi Hawa dengan mahar berupa sholawat. Jelas ya Pak? Dengan mahar berupa sholawat. Nah ini makanya para ulama itu menyebutkan as-sholawatu wasitotun likulli wasitotin hatta Adam. Sholawat itu menjadi perantara. Orang punya hajat apa, dia kemudian membaca sholawat, melalui sholawat orang itu akan dikabulkan hajatnya. Nabi Adam dia agar bisa halal dengan Hawa itu dengan melalui wasilah sholawat. Maka dalam hal ini para ulama menyebutkan sholawat itu menjadi wasilah atas semua hajat. Umpamanya kita pingin apa, ya kita hendaknya perbanyak membaca sholawat. Kemudian ketika Nabi Adam dan Hawa ini di surga, perintahnya adalah kamu boleh makan, kamu boleh minum, tapi fala taqraba hadhihi syajarata, jangan mendekati pohon ini. Al-Quran itu kan bahasa sastra. Maksudnya begini, Allah itu tidak melarang kamu jangan makan buah ini ya, enggak begitu. Tapi fala taqroba, kamu jangan mendekati pohon ini. Loh, makan kan enggak dilarang, yang dilarang adalah mendekat. Jelas ya Pak ya? Tapi pemahamannya enggak begitu. Pemahamannya adalah kalau mendekat saja enggak boleh, apalagi sampai memakan. Contohnya dalam konteks zina, wala fala taqrabuz zina, kamu jangan mendekati zina. Mendekat saja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. Ketika orang dalam keadaan mabuk, maka dia tidak diperbolehkan sholat. Fala taqraba wala taqrabus sholata wa antum sukaro, kamu jangan mendekati tempat sholat selama kamu masih mabuk. Wong masih mendekat saja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. Artinya ini sebuah larangan keras, jangan mendekati pohon ini. Cuma pertanyaannya, Nabi Adam itu kan nabi,
Jelas ya, Nabi Adam itu kan nabi. Dan kenapa Nabi Adam kok bahkan dilarang dengan keras sampai melakukan? Itu karena ada ayat yang lain. Di dalam ayat yang lain itu begini, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Jadi begini, Nabi Adam itu orang yang husnudzon. Nabi Adam itu beliau betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, iblis itu cara menggoda Nabi Adam begini, Adam, aku bersumpah demi Allah, aku memberikan nasihat kepadamu, makanlah, ini sekarang sudah tidak dilarang. Karena iblis itu dia bersumpah wa qasamahuma, dia bersumpah di depan Adam dan Hawa dengan memakai asma Allah. Akhirnya Adam itu, kalau ada orang sudah bersumpah atas nama Allah nggak mungkin bohong, maka dimakan. Jelas ya Pak ya? Oleh sebab itu ulama menyebutkan Adam meskipun dia melakukan kesalahan, tapi ini bukan dosa. Karena seorang nabi tidak mungkin melakukan dosa baik kecil atau besar. Nah ini bagaimana? Ini ijtihad yang salah. Sebuah ijtihad meskipun salah akan tetap dapat pahala. Jelas ya Pak ya? Karena seorang nabi nggak mungkin melakukan sebuah dosa baik kecil atau besar. Lalu yang dilakukan Adam ini bagaimana? Yang dilakukan Adam ini adalah sebuah ijtihad yang salah. Kenapa? Karena iblis dia bersumpah atas nama Allah. Ada seorang ulama itu begini, namanya Imam Ibnu Arabi. Dia mengatakan, kalau saya jadi Nabi Adam, buah kulti itu tidak hanya sekedar saya cicipi, saya makan semuanya. Saya makan semuanya. Loh, kenapa kamu makan semuanya? Karena seandainya Nabi Adam itu dia tidak makan buah itu, tidak akan ada namanya Nabi Muhammad SAW di dunia. Seandainya Nabi Adam nggak memakan buah kulti, nggak mungkin ada kita. Jelas ya Pak ya? Kadang orang itu menganggap, Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam kita akhirnya nggak berada di surga gitu. Tapi kalau menurut para ulama, dengan Nabi Adam melakukan hal itu ada hikmah yang sangat besar. Satu contoh, melalui itu akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW. Itu menurut Imam Ibnu Arabi. Nah disinilah maka kita ketika membaca sejarah tentang Nabi Adam itu ada banyak makna yang bisa kita gali. Satu contoh, bagaimana iblis yang dia tadinya memiliki derajat yang sangat tinggi, gara-gara maksiat sekali langsung konsekuensinya wa kana minal kafirin. Maka jangan suka mengentengkan atau meremehkan maksiat. Ya Pak ya, jangan suka meremehkan atau mengentengkan maksiat, dosa kecil, jangan. Nah ini mungkin menjadi materi kita pada malam hari ini. Sebelum kami lanjut dari para jamaah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang perlu kami tanyakan atau minta dijawab oleh Pak Ustaz, yaitu mengenai sujud tadi. Sujud ya. Di mana Pak Ustaz sudah menjelaskan penggunaan sujud itu ada tiga. Yang sudah tertulis, tapi karena kebiasaan, contoh kita ini ada istilah surga dalam bawah telapak kaki itu, jadi kita sujud, istilah kata-katanya sujud juga ke kaki ibu. Ini di mana-mana sering terjadi. Yang kami tanya adalah, apakah ini dikatakan dosa juga, haram juga? Satu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, pelajaran sebelumnya Pak Ustaz pernah menyampaikan kepada kami juga, para jemaah, bahwa syarat
untuk ijab kabul tidak termasuk kepada syarat yang tadi yang selawat Nabi tadi. Ya, mahar. Ya. Kemarin Ustaz mengatakan itu tidak masuk mahar. Sementara barusan saja Pak Ustaz juga menyampaikan jangan kau gauli ataupun kamu situ hawa sebelum kamu nikahkan. Nikahnya adalah mahar, harus mahar. Mohon diperjelaskan pada posisi yang pertama tidak ada mahar, pada saat Nabi Adam ada pakai mahar, supaya kami juga lebih jelas dan paham, tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, masalah sujud. Oleh sebab itu kenapa tadi kami menyampaikan tentang Nabi Yakub. Saya ulangi, tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak 12. Di dalam Al-Quran, anak-anak Nabi Yakub itu wa kharru lahu sujada, semuanya langsung merunduk kepada Nabi Yakub sujud. Jelas ya? Oleh sebab itu para ulama mensikapi dulu Nabi Yakub ini anak-anaknya sujud pada Nabi Yakub, tapi kok Nabi Muhammad beliau nggak mau ya. Berarti Nabi Yakub pada masa itu diperbolehkan, pada masa sekarang ini dilarang. Jelas ya? Seperti itu. Oleh sebab itu sujud kepada orang tua pun dalam fikih itu dilarang. Cuma pembahasannya begini, kalau sujud kepada selain Allah itu kafir. Bisa dibaca di dalam kitab Sulam Taufik, kitab-kitab yang kecil. 5 makhlukin itu kafir, sujud kepada berhala, batu dan sebagainya menyebabkan keluar daripada Islam. Tetapi kecuali, saya ulangi, kecuali seorang guru ada muridnya, kemudian murid sujud kepada gurunya, atau anak sujud kepada orang tua, ulama tidak langsung mengatakan ini menyebabkan keluar daripada Islam. Karena dulu malaikat ini dengan Adam lebih alim daripada malaikat. Akhirnya setelah tahu Nabi Adam lebih alim, malaikat sujud. Dalam konteks ini guru dengan murid. Nabi Yakub dengan putra-putranya ini dalam konteks orang tua dan anak. Maka dalam 2 contoh ini ulama mengatakan tidak menyebabkan keluar daripada Islam. Cuma ini dilarang. Jelas ya? Saya ulangi, ini dilarang. Tapi kalau sekedar membungkuk, nah itu beda lagi. Arti kalau sujud di bawah surga di telapak kaki ibu, kan tidak harus dengan sujud pada kakinya ibu. Yang namanya sumpeng kan ya ada kalanya tidak dengan cara sujud, bisa dengan cara membungkuk. Jelas ya Pak ya? Jadi ada namanya ruku, ada namanya sujud. Yang kita bahas sujud. Kalau ruku sekedar membungkuk, katakanlah pantatnya dengan kepala lebih tinggi kepala, itu namanya tidak sujud. Dia dengan keadaan duduk, katakanlah orang tuanya duduk di kursi, dia duduk di bawah, dia mencium kaki ibunya, anaknya tapi masih dalam keadaan duduk, itu tidak disebut sujud. Tapi beda kalau orang tuanya duduk, anaknya kemudian mencium kakinya ibu yang telapak artinya, berarti ini sujud lah. Dalam konteks seperti itulah, ketika kepada orang tua ini tetap dilarang. Cuma para ulama menyebutkan karena dulu ini pernah diperbolehkan, ini tidak menyebabkan keluar daripada Islam. Jelas ya? Seperti itu. Nah, ini rata-rata dijelaskan di dalam masalah tentang hal-hal yang menyebabkan keluar Islam. Bisa dibaca dalam kitab Is'atul Rafiq, bisa dibaca dalam kitab banyak dalam hal ini.
Kemudian terkait dengan masalah mahar begini. Yang namanya pernikahan itu la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Yang namanya nikah itu syaratnya ada ijab kabul, ada saksi dua, ada wali, ada mempelai. Jelas ya? Mahar bukan menjadi rukun. Artinya dalam hal ini untuk keabsahan ya, untuk keabsahan. Ada orang, saya nikahkan engkau dengan putriku, saya terima nikahnya. Tidak menyebutkan mahar, sah. Dalam konteks akad nikah, mahar tidak menjadi rukun yang harus disebutkan. Tetapi mahar itu harus ada. Ketika perempuan ketika kamu minta mahar apa enggak? Oh saya enggak minta mahar. Katakanlah ketika orang perempuan enggak minta mahar, tetap laki-laki harus membayar mahar, namanya mahar misil. Dulu kakaknya maharnya berapa? Katakanlah 5 juta. Ya berarti dia meskipun enggak minta, dia diberi 5 juta. Ada namanya mahar yang disebutkan, ada namanya mahar misil kalau dalam kitab fikih. Perempuan yang dia tidak mau menyebutkan maharnya, maka maharnya diikutkan kakaknya, adiknya, bibitnya. Karena mahar ini tanda kerelaan seorang perempuan. Mahar itu harus, tetapi bisa hutang. Saya terima kawin dan nikahnya, katakanlah Aisyah binti Hafid dengan mahar 20 juta utang. Itu tetap sah, tetapi mahar harus dibayar. Tapi kalau maharnya tidak disebutkan, saya terima kawin dan nikahnya Aisyah binti Hafid, nggak menyebutkan mahar, nikah juga tetap sah. Jelas ya Pak ya? Yang dimaksud tidak ada mahar dalam pernikahan itu artinya mahar tidak harus disebutkan dalam akad nikah. Jelas ya? Belum. Jadi umpamanya ada orang nikah, dia itu meskipun tidak menyebutkan mahar, nikah tetap sah. Jelas ya? Tapi mahar itu wajib. Saya ulangi, mahar itu wajib. Perempuan yang dia tidak minta mahar, laki-laki tetap harus memberikan mahar. Jelas ya? Katakanlah ada perempuan minta maharnya berapa? 50.000. Ya 50.000. Saya itu pernah Pak mengantar perempuan, ya ada teman itu, laki-lakinya cuma punya uang 50.000 di KUA Batu Ampar. 50.000. Perempuannya masya Allah cinta mati dengan laki-lakinya itu. Dengan 50.000 pun sudah ikhlas. Luar biasa itu. Hanya dengan 50.000 mengikhlaskan dirinya untuk taat, harus berada di bawah naungan laki-laki itu, luar biasa. Tetapi mahar itu tidak harus disebutkan dalam akad nikah, karena rukun nikah tidak disebutkan mahar. Yang ada hanya 2 saksi, wali, mempelai, ijab kabul. Ijab kabul itu ucapan menikahkan dan ucapan menerima. Ya Pak ya? Nggak ada istilah mahar dalam keabsahan pernikahan. Tapi mahar itu menjadi tanggung jawab laki-laki sebagai tanda kerelaan perempuan atas dirinya menjadi taat kepada laki-laki itu. Kalau dia tidak ngomong, maka ada namanya mahar misil. Jelas ya? Tidak disebutkan mahar itu dalam konteks keabsahan. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang tanya? Oh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sujudnya. Yang kami tanyakan sedikit, bagaimana kami yang kurang sehat, ya, dan ada bersama-sama apa yang akan untuk menjalankan dari sudut dengan hukum itu berbeda. Kami merasakan dan kami tanyakan bagi kami orang asal yang berkata segala bagaimana ini kata tersebut kira-kira yang memenuhi tersebut. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sujud itu wajib, tetapi bagi yang mampu. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian diperintahkan sesuatu, lakukan sekadar kemampuan kalian. Ketika kita sholat, kita diperintahkan dengan keadaan berdiri, maka kita selama mampu berdiri, maka wajib berdiri. Tapi ketika berdiri ternyata pusing, standarnya itu pusing, daurun roksi. Ketika berdiri itu goyang, wah ini nggak bisa khusyuk nih, dia boleh duduk. Jelas ya Pak ya? Ketika dia duduk katakanlah nggak bisa ini, maka dia boleh tidur miring. Bila dia tidur miring nggak bisa, maka dia bisa tidur terlentang. Pun sama. Orang ketika dia akhirnya nggak bisa berdiri, maka dia sholatnya dengan duduk. Secara aturan fikih sebetulnya, meskipun dia duduk, kalau dia bisa sujud, wajib sujud. Saya ulangi ini. Kalau memang nggak mampu nggak masalah, tapi kadang ada orang begini Pak, dia sholatnya itu dengan duduk membawa kursi. Ketika dia berangkat menuju tempat sholat, kursinya ditenteng sendiri Pak. Kemudian di tempat sholat diletakkan duduk. Loh, ini orang nggak mampu berdiri tapi kok bisa bawa kursi, kan repot Pak. Saya ulangi, orang nggak mampu berdiri tapi bisa bawa kursi kemana-mana. Kalau dia memang mampu maka nggak apa-apa. Kalau dia memang mampu maka wajib. Katakanlah ketika ada orang, ini di dalam beberapa bahasul masail begini, ada orang dia kemudian duduk, sholatnya sambil duduk, kemudian dia sebetulnya mampu untuk sujud, maka dia wajib sujud. Tapi kalau dia tidak mampu sujud, katakanlah standarnya itu adalah dia menjadi orang yang mungkin pusing atau tidak bisa khusyuk karena menahan sakit dan sebagainya, baru dia boleh semampunya. Dengan cara isyarah katakanlah begini, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lah ini tidak apa-apa. Jelas ya Pak ya? Tapi kalau dia mampu, saya ulangi ini, karena sering itu kalau di tempat kami itu, mohon maaf ini, karena berbicara masalah fikih ya, kursi itu nggak ada ya. Kursi itu nggak ada. Kalau ingin ada orang sholatnya duduk dengan cara duduk tasyahud, duduknya tidak di kursi tapi duduk tasyahud. Kalau dulu orang tua kita, guru-guru kita kan mengajarkannya itu ketika taraweh, kemudian berat, akhirnya ada sebagian yang sholat dengan duduk, duduknya tidak di kursi, duduknya dengan tasyahud, karena ini memudahkan rukuk dan sujud. Tapi ada orang yang dia memang tidak mampu seperti itu, dia dengan duduknya di kursi. Syarat duduk boleh, kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar waqo ada kaifasa'a, duduk itu enggak harus dengan cara tertentu, enggak, semua bentuk duduk boleh. Tapi kalau dia mampu untuk rukuk, mampu untuk sujud,
dia karena nggak mampu berdiri dia duduk, tapi mampu sujud, mampu rukuk, harus dilakukan. Jelas ya? Tapi kalau nggak mampu, boleh dengan isyarat. Jelas aja ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang tanya? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya sudah dikatakan oleh Pak Ustaz bahwa ini masalah sujud ketika kita adalah sudah permainan sebagai sepak bola atau kita mengatakan sesuatu yang bisa kita banggakan. Terakhir sekarang adalah sujud tempatnya. Itu bisa dikatakan sujud atau ekspresi yang Ustaz. Karena apa? Karena mungkin karena yang kita yang saya maksudnya ada niat yang utama daripada yang kita lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya tadi saya menyebut di madhab Syafi'i. Kalau di madhab Syafi'i itu sujud baik tilawah atau syukur sama seperti sholat. Artinya ada takbir, ada salam. Orangnya dalam keadaan punya wudhu, menghadap kiblat. Itu praktek sujud syukur. Tapi di dalam madhab Hanafi itu enggak seperti itu. Di madhab Hanafi itu lebih longgar kaitan dengan masalah sujud syukur. Maka kalau kita menelisik di madhab Syafi'i, orang yang dia sepak bola kemudian dia pakai celana pendek, artinya tidak menutup aurat ya, dia juga nggak punya wudhu, kemudian dia gol, kemudian dia langsung sujud. Ini ada banyak catatan, nggak menghadap kiblat, kemudian nggak ada takbirnya, nggak ada salamnya, kemudian dia itu juga tidak memenuhi standar untuk sholat, artinya terbuka auratnya. Maka ini bukan sujud syukur yang sah kalau di madhab Syafi'i. Lalu prakteknya bagaimana? Katakanlah ketika dia memasukkan bola ke gawang, kemudian dia, wah saya ini pakai celana pendek. Sujud syukur nggak harus seketika itu. Setelah sepak bola selesai, dia kemudian ngambil wudhu, kemudian dia Allahu Akbar, sujud dalam rangka syukur. Jelas ya? Sujud syukur itu nggak harus ketika saat ini dapat sesuatu yang besar seketika sujud, nggak harus. Oleh sebab itu pemain-pemain bola itu sujud syukurnya ya secara fikih tidak disebut sujud syukur yang sah. Cuma kalau ini di madhab Syafi'i. Kenapa? Karena sujud syukur syaratnya sama seperti sujud tilawah yang itu ada ketentuan sama seperti sholat. Nah, kalau namanya ekspresi orang syukur ketika katakanlah setelah dapat hadiah dia kemudian pakaiannya belum memenuhi syarat, udah nanti kalau sepak bola sudah selesai saya baru sujud syukur, itu juga sebuah ekspresi. Jelas ya? Tapi itu yang lebih memenuhi syarat. Oleh sebab itu hendaknya sujud syukur itu jangan spontan. Biasanya orang itu spontan. Makanya kadang itu sesuatu yang maksiat pun orang kadang sujud syukur. Sesuatu yang maksiat orang pun kadang sujud syukur di televisi itu, masya Allah. Makanya kami terangkan ini, tapi kalau di madhab Syafi'i. Yang longgar itu di madhab Hanafi. Kalau di madhab Hanafi udah orang seperti itu dikatakan sujud syukur karena nggak ada kewajiban takbir, salam nggak ada. Kalau di madhab Hanafi, jelas ya? Seperti itu. Mungkin terakhir, silakan. Atau mungkin ya nggak apa-apa, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menerangkan tentang iblis, terkadang kalimatnya baik di langit di bumi dan hanya berbuat kesalahan sekali sudah dinyatakan kafir. Bagaimana dengan kita Ustaz yang sukanya cari kesalahan orang atau ghibah, itu
apakah Rasul dikatakan kafir? Sedangkan di keterangan lain saya mendengar bahwasanya Allah itu maha mengampuni segala berbagai dosa. Kalau mau bertobat, mungkin sekian Ustaz. Mohon diterangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di dalam tafsir Jalalain contohnya, ketika mensikapi iblis itu, maka fi ilmillahi, artinya itu ya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang Allah mendesainnya seperti itu. Oleh sebab itu masalah tentang iblis itu ya hendaknya kita jadikan pelajaran saja. Tapi kalau hukum enggak. Kalau hukum enggak, artinya sekali maksiat langsung orang itu kafir enggak. Karena apa? Iblis itu dia enggak mau tobat. Lah kita kan sering maksiat tapi juga seringkali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minimal kita ada tobatnya. Dalam beberapa riwayat itu ketika Nabi Adam itu beliau sujud, setiap kali Nabi Adam sujud iblis itu menangis. Kenapa? Karena ketika Nabi Adam diperintahkan sujud kepada Allah, maka Adam sujud, iblis diperintahkan sujud, dia nggak mau. Pernah dulu itu Nabi Musa alaihissalam, itu ada sebuah riwayat Nabi Musa itu ada iblis, tolong mintakan ampunan kepada Allah lah, coba kamu mintakan ampunan untuk saya kepada Allah. Maka oleh Nabi Musa dibilang, syaratnya kamu sujud dulu, kembali lagi marah-marah. Makanya di dalam hadis yang dinukil di kitab apa itu, di tafsir Qurtubi, setiap kali orang itu sujud maka iktazal asyaitonu yabki yaqulu ya waili amar ibnu adam bisujud fasajada falahu al jannah wa umirtu bisujud fa'abitu fali anna. Setiap ada orang sujud, setan itu menangis. Karena ketika manusia disuruh sujud, mereka sujud, maka mendapatkan surga. Saat iblis, saat setan disuruh sujud tidak mau, maka mendapatkan neraka. Ini masalahnya itu kalau dalam tafsir Jalalain, yang paling penting itu ini ketetapan Allah, begitu. Ini ketetapan Allah. Cuma kita bisa mengambil pelajaran, iblis itu dia selama-lamanya nggak mau tobat dengan kesalahannya. Sampai sekarang pun nggak mau sujudnya. Berbeda dengan manusia. Maka ini bukan dalam konteks hukum, artinya ada orang dia melakukan maksiat kemudian langsung kafir, bukan. Cuma yang dilakukan iblis dalam pandangan ulama tasawuf menjadi pelajaran berharga. Ternyata meskipun satu kali maksiat konsekuensinya berat, apalagi kalau orang tiap hari maksiat, konsekuensinya bagaimana? Dalam pandangan ulama tasawuf, pelajaran yang diambil dari sejarah iblis, tapi tidak hukum. Karena kalau hukum ini beda lagi, jelas ya? Ya seperti itu. Ya semoga kita dengan adanya mengkaji tafsir ini kita menjadi lebih hati-hati, terutama dalam maksiat. Karena begini, kalau ada perintah dilakukan sekadar kemampuan. Orang nggak mampu A, mampunya B boleh, nggak mampu B, mampunya C boleh. Tapi orang kalau dilarang, kemudian dia itu cara untuk meninggalkan ini nggak boleh semampunya. Kamu jangan minum minuman keras. Wah, saya nggak mampu kalau meninggalkan satu botol, saya minum satu gelas sajalah. Itu nggak boleh. Kalau larangan kecil atau besar sama. Kalau perintah dilakukan semampunya. Dalam konteks iblis itu larangan. Jelas ya?
Nah, ini semoga kita bisa mengambil pelajaran. Cukup ya. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dengan mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim kita di akhirat mendapatkan syafaat Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khair fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.